yang itu katanya hasilnya profesional ya itu anggota. Mereka sudah melaksanakan tugas sesuai tugas pokok fungsi mereka, dan mereka profesional dan clear. Oke. Tidak ada masalah. Itu jumlahnya jadinya 4 atau 2 sih, Dan? Dua ya, nggak 4 ya? Ya, bukan dua. Itu Horas Balige Akademi dari tepian danau yang indah. Oke, sobat-sobat pecinta keadilan dari Sabang sampai Merauke, dari yang ada di luar negeri juga yang masih menjadi warga negara Indonesia, yang masih cinta terhadap Indonesia kita ini, ya, mau dibawa kemana penegakan hukum Indonesia ini yang carut marut sampai terkenal ke dunia mancanegara. Indeks Mundi memberikan label kepada Kepolisian Republik Indonesia terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Wajar kita sebagai warga negara Indonesia, ya, tetap mengkritik, ya, kalau ada yang kurang sama Kepolisian Republik Indonesia. Bukan berarti kita membenci kepolisian, bukan, no, karena rakyat yang membayar, ya, pajak, ya, 126 triliun kepolisian itu untuk tahun 2025 ini, ya, itu siapa yang bayar? Ya rakyat, keringat kita bekerja mulai pagi sampai malam, ada yang malam sampai pagi, bahkan ada yang pagi sampai pagi. Keringat kita bersama untuk membiayai mereka, seragam mereka, sepatu mereka, mobil dinas mereka, bensin mereka, segala macam. Kan rakyat, ya wajar rakyat yang memprotes. Apa salahnya coba? Kalau memang polisi anti kritik, bener katanya institusi modern menuju institusi modern, ya harusnya bukan hanya anti kritik, ya. Kalau institusi modern bukan hanya sekedar anti kritik, dikritik diam gitu, bukan, harus responsif terhadap kritik dari rakyat yang membiayain kalian. Makanya Kapolri harusnya melakukan apa? Tiap pagi di briefing. Setiap pagi pada saat masuk kerja, polisi itu harus di briefing. Kita dibayari oleh rakyat yang sekarang sedang susah. Kemiskinan di mana-mana, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, tetapi tetap harus bayar pajak. Ketika beli permen aja, hal kecil aja pun, ya, harus kena PPN 11%. Itulah demi kepolisian, gitu loh. Harusnya di briefing terus tiap pagi. Kita harus contribute, kita harus berkontribusi pada rakyat, harus melindungi, ya. Tagline kalian, ya, mengayomi dan melindungi. Sampai sekarang kan masih omong kosong. Listio Sigit Prabowo, kapan Anda mundur, Listio? Udah bosan kita lihat mukamu, ya. Oke, kaitan dengan kritik dari Ben Sukatani ini, ya, ternyata benar, ya. Kalau memang kepolisian ini sebagai institusi modern, ya, katanya, ya, kenapa 4 polisi reserse, ya, Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng mendatangi mereka? Ini beritanya. Nah, ini, ya, dari Kumparan. Sudah diakui sekarang ternyata Polda Jateng sesuai soal polisi yang datangi Sukatani, ya, Ben Sukatani, clear sesuai tupoksi. Kan itu pengakuannya, ya. Kalau memang tidak anti kritik, ya, kenapa kalian datangi? Itu kan lagu biasa itu. Kontraproduktif statementnya siapa ini? Kabid Humas Polda Jateng ini, Kombes Polisi Artanto. Apa profesionalnya? Apa pentingnya kalian, ya, mendatangi mereka, ya, mendatangi Ben Sukatani tersebut? Ini jawabannya. 4 anggota Direktorat Reserse Cyber Ditsiber Polda Jateng diperiksa buntut polemik mengenai Ben Sukatani. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polda Jateng menyebut bahwa keempat polisi yang mendatangi Sukatani adalah clear, bekerja profesional, dan sesuai tupoksi. Tupoksi apa? Memangnya ada ancaman apa terhadap
yang dilakukan oleh Ben Sukatani itu. Ya, kalian itu melindungi dan mengayomi rakyat, bukan mengintimidasi. Apa pentingnya kalian mendatangi Ben itu? Jawab itu. Ya, jangan macam-macam kalian. Clear, bekerja profesional sesuai tupoksi. Apa rupanya? Lagu itu apa rupanya? Salahnya. Sebutkan dulu apa salahnya. Kenapa harus didatangi itu mereka? Ya. Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto. Ia mengatakan 4 anggota itu sudah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Jateng. Pemeriksaan dari Propam Polda Jateng mewakili Dit Propam Mabes Polri guna mengawasi tugas anggota dan meyakinkan profesionalisme anggota dalam tugasnya dan transparansi dalam kegiatan kepolisian. Ia menyebutkan pertemuan dan permintaan klarifikasi kepada duo Sukatani sudah sesuai dengan tugas pokok fungsi mereka sebagai polisi. Hasilnya pemeriksaan clear, anggota profesional dalam tugasnya dan sesuai tupoksinya, tegas Artanto. Itu tadi apa? Kalau clear profesional apa? Fungsinya kalian mendatangi dia apa salah? Salah lagunya itu bilang coba. Gitu loh. Parah sekali. Kapolri ya 4 anggotanya ini bahkan pimpinannya ya harusnya dipecat ini. Ini membentuk intimidasi. Kalau tidak didatangi oleh 4 polisi cyber Polda Jateng memangnya minta maaf. Ben Sukatani itu membuat video minta maaf, tentu diintimidasi, didatangi. Makanya minta maaf gitu loh. Kok sesuai tupoksi itu kan definisi kalian itu untuk melindungi ya. Ini harus dipecat mereka ini. Bahkan Kapolda Jatengnya juga harus dipecat. Siapa yang menugaskan mereka mendatangi Ben Sukatani itu ya. Itu ya. Jadi harus profesional benar buktikan bahwa anti kritiknya. Kalau anti kritik ya biarkan aja, diamkan aja. Apa rupanya tugas kalian ya? Laporan masyarakat nggak pernah kalian tindak lanjuti. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri ya saya tantanglah Kapolri ya, berkali-kali ini tantangan saya ya. Kapolri Listio Sigit Prabowo, kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu Balige Academy, siapa saya, Rismon Hasiolan Sianipar ya. Kenapa Ben Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak? Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya Listio Sigit Prabowo? Saya tantang kau sebagai Kapolri ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya ya. Sekarang saya tantang kau ya untuk menersangkakan, menangkap saya ya. Kalau kau kepolisian ya membuktikan saya salah dalam menyajikan 37 bukti ilmiah, video CCTV Jessica Wongso sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya sudah keras ini gitu loh. Kenapa Ben Sukatani kalian datangi? Kenapa saya tidak kalian datangi? Ya, saya jauh lebih keras kritiknya daripada Ben Sukatani. Jauh. Gitu. Bahkan saya bilang Tito Karnavian otak rekayasanya dan Krisnamurti. Tito Karnavian itu Kapolri. Bayangkan saya tuduh kayak gitu. Kenapa nggak kalian tangkap saya? Tersangkakan saya. Ayo coba saya uji mental dulu. Listio Sigit. Ayo Sigit. Ya, tersangkakan saya, tangkap saya. Ayo, kita buktikan di pengadilan bahwa kalian benar atau saya yang benar. Ya kan? 37 bukti ilmiah oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, memanfaatkan laboratorium komputer forensik. Ya, pada saat itu kepalanya adalah Muhammad Nur Al-Azhar. Pakai apa? Software FreeMate dan eRedShop
software gratisan untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, jenis kodek, supaya kabur-kabur diotak-atik oleh tangannya ini. Dengan Christopher Harimanrianto, ini dia, ya, dengan para jaksa-jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Sugi Carvalho, Haribo, dan lainnya. Berani nggak kau uji nyali lu kita? Ayo, jangan cuma apa itu Ben Sukatani itu, kasihan masih anak-anak. Sekarang saya tantang kau kepolisian untuk menangkap, menersangkakan saya. Ayo, gitu loh. Buktikan nyali kalian, gitu. Sudah 1 tahun ini, sudah saya laporkan ke Dumas Presisi. Perbuatannya Tito Karnavian dan Krisnamurti 6 kali Dumas Presisi. Diam saja kalian, bungkam kalian. Ya, memangnya setelah Jessica dibebaskan, ya, dibebas bersyaratkan saya diam? No! Sampai Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ditangkap, itu baru kalian profesional, tidak anti kritik, tidak apa, institusi modern artinya bukan hanya mendiamkan kritik, respons terhadap kritik, itu institusi modern. Kalau nggak tangkap saya, Listio Sigit, tangkap saya, tersangkakan saya, gitu loh. Itu baru profesional. Buktikan bahwa saya salah, gitu loh. Buktikan bahwa iRedShop dan Freemake itu software bawaannya DVR seperti yang diucapkan oleh ahli forensik digital Mabes Polri itu, Muhammad Noel Azhar, di sidang PK Jessica. Buktikan itu. Install dulu, suruh dulu ahlimu itu menginstall iRedShop di DVR yang berbasis Linux. iRedShop dan Freemake itu berbasis Windows Operating System. Menipu lagi dia di PK Jessica Wongso. Dia bilang itu software bawaan DVR. Itulah apanya, barbarnya, biadabnya kalian. Laboratorium komputer forensik terus menipu rakyat, ya, seolah-olah paling pintar kalian. Bodoh kalian itu ditertawakan, nggak tahu malu. Ya, sudah saya tantang dari dulu. Ya, sudah 1 tahun saya berteriak memaki-maki kau. Nggak ada harga dirimu ya. Kalau ada harga dirimu sebagai Kapolri, ya, kau tangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, ahli forensik digital temannya si Muhammad Noel Azhar, dan semua jaksa penipu itu, ya, atau kau tangkap saya. Itu loh. Itu baru wibawa Polri itu naik. Ini mendiamkan diri seolah-olah saya diam. No, ya, saya nggak mau bakal diam. Enak sekali kalian. Institusi dibayar rakyat mengotak-atik barang bukti digital sesuka kalian. Merekayasa kasus. Enak kali kalian. Memangnya institusi Polri itu milik mamakmu, milik nenek moyangmu, milik rakyat itu. 126 triliun dibayar rakyat itu tahun 2025. Sekarang saya tantang, makanya udah berpuluh kali gue rasa saya tantang Kapolri ini, ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya tantang, tangkap saya atau tangkap Tito Karnavian, gitu loh. Ya, buktikan apamu, integritas moralmu, gitu loh. Saya sudah laporkan itu, sidang PK Jessica Wongso juga saya sudah telanjang itu. Tetap saja menipu Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, jaksa itu. Inilah buktinya itu di metadata ini, di iRedShop. Director created with Super C writing application iRedShop untuk kamera 1, kamera 9. Diotak-atik pakai iRedShop. Kamera 7, kamera 3. Semua kalian otak-atik, kalian kabur-kaburkan, kalian animasi. Mau bilang apa kau, Listio? Makanya saya bilang, saya tantang kau sebagai Kapolri, kau jenderal lu. Ya, saya cuma warga biasa, saya cuma orang engineering saya. Ya, saya cuma mendalami engineering, kau jenderal. Kok nggak ada harga dirimu? Kalau ada harga dirimu, ada harga diri institusimu, kau tangkap saya, tersangkakan saya, kita buktikan di pengadilan. Gitu loh. Saya salah atau institusimu yang salah? Kalau institusimu yang salah, ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, ya,
Ya kau tangkap mereka, minta maaf sama masyarakat, minta maaf sama rakyat yang membayar kalian. Gitu loh. Jangan cuma Ben Sukatani membuat lirik lagu bayar-bayar polisi yang benar aja, isi liriknya aja kalian intimidasi, suruh minta maaf. Coba intimidasi saya, suruh saya minta maaf. Coba. Ayo. Gitu loh. Jenderal harusnya siap mati demi rakyat seperti kata Prabowo Subianto. Ya kan? Saya siap mati demi rakyat, membela rakyat. Buktikan itu, Listio. Statementnya Prabowo Subianto itu. Siap mati ini pangkatmu ini, Listio. Untuk rakyat itu, pangkat-pangkat jenderalmu itu. Ya, buktikan itu, tangkap Tito Karnavian. Atau tangkap saya. Kalau kau memang membela rekayasa terhadap rakyat, tangkap saya. Tangkap. Ya. Saya tantang kau. Itu loh. Jengkel kali ya, Pak. Ya, cuma kritik begitu aja langsung diterjunkan polisi, 4 polisi cyber Polda Jateng. Ya. Sama saya coba terjunkan dulu Polda mana? Metro Jaya suruh Polda Cyber itu. Sudah lama. Di Balige Academy ini sudah tahunan saya apa. Saya teriaki supaya kau bereaksi. Sampai kau selesai Kapolri gak ada kau tanggapi. Ya, saya yakin di kepolisian itu udah pada ributnya lihat apa ya kepemimpinanmu yang pengecut. Ya, saya dengar dari ya adalah polisi kombes di sana. Ya, sudah diketawa-ketawain kau. Ya, ketawa-ketawain, sudah dimaki-maki Rismon terus ditantang terus gak berani. Ini buktinya sudah saya buktikan di metadata, nggak bisa lagi itu kalian menyangkal itu di metadata itu sudah perbuatannya Muhammad Noor Azhar itu sudah tertangkap bahasa itu. Bagaimana frame yang harusnya 2 juta piksel karena Iretsop dan FreeMake itu diturunkan resolusinya menjadi 0,5 juta piksel per frame. Ya, informasi sisa cuma 10% saja. Itulah yang diamati oleh Hakim Binsar Gultum, Partai Tulis Utapea dan Kisworo. Ya, gelap gulita lah video kabur itu. Bahkan ada dalam satu kamera, kamera 17 itu di kasir. Dalam beberapa waktu itu 2 resolusinya. Satu full high definition, satu standard definition di double click oleh Muhammad Noor Azhar itu. Ya. Di kamera CCTV 7 juga beda resolusi, kamera CCTV 9 juga beda resolusi antara yang di si Christopher Harimanrianto dengan Muhammad Noor Azhar. Coba bayangkan. Dan itu masih berbohong juga anak buahmu itu Muhammad Noor Azhar itu di depan hakim menginjak-injak pengadilan. Ya. Menginjak-injak wibawa pengadilan di depan hakim, masih menipu Iretsop software bawaan DVR Telview. Padahal untuk merekam saja itu DVR itu, mana ada software editing itu. Tapi diakui Iretsop untuk membantu perekaman. Ayo, bagaimana Listio? Ya, masih berani kok. Kalau kau ya benar pangkatmu itu seperti kata Prabowo Subianto, demi untuk rakyat pangkat-pangkatmu itu yang sering kau pakai di baju dinasmu itu, pangkat-pangkatmu itu. Kalau untuk rakyat benar, tangkap itu Tito Karnavian dan Krishnamurti, Muhammad Noor Azhar. Mulai dari itu, anak buahmu itu, Krishnamurti dan Muhammad Noor Azhar. Baru Tito. Siapapun dia, walaupun dia mantan Kapolri, sikat gitu loh. Beraninya sama anak Ben. Ayo berani sama saya, ayo. Listio, tangkap saya besok. Saya tantang Anda. Ya. Gitu loh. Jangan sedikit saja diprotes langsung diintimidasi, didatangi polisi. Katanya clear profesional. Apa yang salah dengan lirik lagu itu? Saya tunggu. Listio Sigit Prabowo, saya tunggu. Saya kasih waktu 7 hari. Ya, kalau enggak berarti memang pengecut kau. Turunkan pangkatmu di pundakmu itu. Jangan pakai lagi itu. Di pandak pun awamu itu, pangkat-pangkat jenderalmu itu di dadamu sama di bahumu itu. Ya, malu kita punya jenderal tapi pengecut. Ya. Ikuti kata-kata Pak Prabowo Subianto itu, rela mati demi rakyat. Bukan rela
merekayasa, membela rekayasa Tito Karnavian dan Krishnamurti. Itu jenderal pengecut itu. Ya, saya tantang 7 hari ini tersangkakan saya tuh langsung besok. Tersangkakan tangkap saya. Ya, umumkan langsung ke media. Rismon Sianipar, penipu, ya, membohongi publik, hoax, tersangka. Langsung saya datangi Mabes Polri itu supaya ditahan. Saya siap ditahan. Ikuti apa saya. Ya, buktikan. Saya akan datang sendiri, buktikan. Gitu loh. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya.